Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Pertama dan utama kali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yakni nikmat sehat yang seperti kita rasakan pada saat ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan saat sekarang ini saya ingin menyampaikan pidato atau ceramah singkat yang bertemakan strategi dakwah di era COVID-19. Sebelum kita mengetahui strategi apa yang digunakan pada masa COVID-19 ini, tentunya kita harus mengetahui apa itu dakwah, apa itu strategi. Kita akan membahas apa itu dakwah. Dakwah merupakan bendera para nabi terdahulu dan merupakan jalan yang ditempuh oleh para nabi untuk menyampaikan risalah yang diembannya dan disampaikan kepada umat. Perintah untuk berdakwah itu wajib bagi kita sebagai umat muslim. Apabila kita mengetahui satu kebenaran, maka wajiblah bagi kita untuk menyampaikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Seperti Allah telah menjelaskan dalam Qur'annya, yakni Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada orang-orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh dalam perbuatan yang makruh dan mencegah yang munkar, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu arti dari Quran surah Al-Imran ayat 104, di mana dalam Al-Quran tersebut telah dijelaskan bahwa dakwah itu dianjurkan oleh umat Islam. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, dan mengajak saudara kita untuk melakukan kebaikan. Apabila kita melihat orang lain melakukan kemungkaran dan kita mengetahui satu kebenaran itu, maka wajiblah bagi kita untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, Balighul anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dalam hadis tersebut jelas sekali Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apabila kita mengetahui kebenaran meskipun hanya satu ayat, maka wajiblah bagi kita untuk menyampaikan kebenaran itu kepada saudara kita dan kepada orang lain. Setelah kita mengetahui apa itu dakwah, tentunya kita harus mengetahui apa itu strategi. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan. Dalam berdakwah tentu kita harus menggunakan strategi. Apabila kita ingin menyampaikan kebenaran itu, maka kita harus mengetahui bagaimana cara agar yang kita sampaikan dapat diterima oleh orang tersebut. Lalu, bagaimanakah strategi Nabi Muhammad SAW saat dia menyiarkan ajaran Islam, menyebarluaskan agama Islam di muka bumi ini? Kita sudah mempelajari sejarah penyebaran Islam,
di mana Nabi Muhammad SAW menyebarluaskan ajaran Islam menggunakan strategi. Strategi dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu strategi dakwah secara serius. Beliau menyiarkan ajaran Islam, menyebarkan agama Islam di muka bumi ini dengan secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama beliau Islamkan yaitu keluarganya, lalu orang-orang yang terdekat, sehingga beliau memperoleh sahabat setia, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Strategi yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yang itu adalah strategi dakwah secara terang-terangan. Ada dua strategi tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Lalu, bagaimanakah strategi dakwah di era COVID-19 ini? Kata COVID-19 ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena apa? Karena saat sekarang ini kita berada di masa itu, yaitu masa COVID-19, di mana pada masa ini semua kegiatan kita yang kita lakukan hanya di rumah saja. Semua orang melakukan kegiatannya di rumah saja untuk menghilangkan rasa bosan mereka. Menghilangkan rasa bosan saat di rumah saja, mereka selalu menggunakan media sosial. Maka dari itu, media sosial merupakan sarana dakwah yang efektif dan efisien. Kenapa media sosial dapat kita gunakan sebagai sarana dakwah? Alasan yang pertama adalah media sosial merupakan sarana dakwah yang efisien dan efektif di era pandemi, di mana semua manusia di rumah saja, berada di dalam rumah, melakukan kegiatan apapun di rumah. Apalagi di masa pandemi ini kita dilarang untuk berkumpul dalam keramaian. Maka dengan media sosial ini begitu efektif bagi kita untuk melakukan dakwah di era COVID. Alasan yang kedua yaitu mana media sosial ini dapat dijangkau oleh orang banyak. Apabila kita, seperti yang kita ketahui, apabila kita melakukan dakwah seperti di masjid atau di lapangan yang luas, pasti yang datang hanya bapak-bapak, ibu-ibu atau majelis undangan yang hadir. Namun dengan media sosial, apabila kita berdakwah di media sosial, pasti semua penjuru di dunia ini dapat menyaksikan atau melihat dakwah kita. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa, penerus agama, sebagai umat muslim, wajib bagi kita melakukan dakwah. Apalagi di masa pandemi seperti ini, strategi yang kita gunakan yaitu dengan media sosial. Mari kita bersama-sama menyebarkan kebaikan, menyampaikan kebenaran kepada orang lain dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana berdakwah. Dengan membuat video atau konten-konten yang bermanfaat, yang mengandung kebaikan, mengandung ilmu yang dapat kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain dapat melakukan kebaikan seperti apa yang kita sampaikan. Dengan media sosial juga kita dapat berkreatif dalam membuat suatu konten-konten di mana agar menarik para penonton atau menarik audiens untuk memahami, untuk melihat dakwah kita, mendengarkan dakwah kita, dan mungkin juga beliau juga akan melakukan apa yang kita sampaikan, menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Setelah kita mengetahui strategi apa pada di era COVID-19 ini, maka dari itu marilah terus berdakwah, menyampaikan suatu kebaikan, menjauhi segala larangannya, dan jangan lupa terus mengikuti kajian-kajian atau tausiah online di media sosial. Mari semangatlah berdakwah. Ingat, balighul anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Mari terus berdakwah sampai maut menjemput dari dunia dan fana ini. Mungkin itu saja tausiah pada hari
diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi